الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka kita ini orang Islam, apalagi orang Islam yang ngaji secara istiqomah, jangan asal-asalan ikut nge-share. Kalau toh kita harus nge-share, itu nge-share yang baik-baik saja. Yang tidak baik, jangan ikut-ikutan share. Biar orang-orang pada edan, karena zamannya semakin edan, kita jangan ikut-ikutan edan. Coba Al-Maidah ayat 105 itu. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtajaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi. Beliau bersabda, beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini. Balik tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar. Tetapi teruslah amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta ra'aita syuhan muta'an. Meskipun kamu dapati zaman atau kamu melihat kebakilan diperturutkan. Wa hawa muttaba'an, hawa nafsu diikuti. Hawa nafsu dipertuhankan. Wa dunya mu'tsaratan. Dunia telah mendominasi. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Dan setiap orang merasa paling benar sendiri dengan pendapatnya. Fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam. Maka wajib atasmu untuk menjaga dirimu. Caranya bagaimana? Wa da'il awama. Da'il awam, tinggalkan umumnya orang. Kalau kita sudah melihat atau mendapati zaman di situ kebakilan diperturutkan, satu. Yang kedua, hawa nafsu dipertuhankan, sehingga orang tidak lagi hidup berdasarkan tuntunan agama, tetapi yang menjadi Tuhannya itu tanpa sadar hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, dia telah tertipu oleh dunianya, mengabaikan akhiratnya. Orang sibuk berlomba untuk berebut dunia, baik dengan cara halal maupun cara haram. Maksudnya cara haram pun juga ditempuh untuk mendapatkan dunianya. Kemudian masing-masing orang merasa paling benar sendiri sehingga yang lain salah. Maka zaman ini jika muncul 4 ciri ini, zaman itu berarti zaman edan. Kalau 4 ciri sudah muncul, banyak umumnya orang berlaku bakhil. Untuk infak sabilillah dia nggak mau, bakhil. Kemudian ciri kedua juga muncul, sibuk dengan menuruti hawa nafsunya. Kemudian ciri ketiga juga jika muncul, yaitu banyak orang ngaku Islam tetapi tertipu oleh dunia juga, sehingga dengan cara haram pun dia tempuh, misal dengan korupsi, misal dengan menjatuhkan kehormatan sesama muslim untuk mendapatkan dunianya. Cara keempat, merasa paling benar hanya gara-gara beda pandangan, apalagi beda pandangan politik sehingga dianggap lawan.
harus dimusuhi. Berarti kalau 4 ciri ini sudah muncul, berarti kita hidup di tengah-tengah zaman yang sudah edan. Umumnya orang share-share berita yang tidak baik, bertentangan dengan agama. Share berita isinya kebohongan, isinya fitnah. Berarti ini zaman sudah edan. Maka kata Nabi kita, biar kita ini tidak ikut edan, fa'alaika bi khassati nafsika, jaga dirimu. Jangan ikut-ikutan edan. Kalau kita ikut-ikutan bakhil, kemudian ikut-ikutan memperturutkan hawa nafsu, kemudian ikut tertipu dunia, cara haram juga ditempuh, kemudian juga ikut merasa paling benar sendiri, berarti kita ikut-ikutan edan. Ikut men-share berita yang tidak baik, ya ikut edan. Maka biar tidak edan, jaga dirimu dengan cara bagaimana? Da'il awam, tinggalkan umumnya orang. Maka jadi orang Islam itu yang cerdas, jangan gumunan. Oh, zamannya share, zamannya ini, zamannya ngumbar aurat di medsos, zamannya tabarruj di medsos. Jika orang kalau tidak punya akun medsos, tidak tabarut, tidak dikatakan orang yang mengikuti tren, sehingga dikatakan orang ketinggalan zaman, tampak asing. Zamannya tabarut di medsos, kok ini tidak. Zamannya umumnya orang pacaran, kok ini tidak. Umumnya orang selingkuh, kok ini tidak. Umumnya orang korupsi, kok ini tidak. Sehingga tampak asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Fatuba lil ghuraba. Siapa orang asing itu? Kata Nabi kita, alladzina yuslihuna min sunnati inda fasadin nas. Yaitu orang yang terus melakukan perbuatan atau menghidup-hidupkan sunnah Nabi di saat kerusakan manusia, di tengah-tengah kerusakan manusia. Dia tidak ikut rusak, biar dikata asing, nyeleneh, aneh, ora umum, dia tidak hiraukan semua. Artinya dia tetap berpegang, berucap, berbuat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah orang yang selamat, orang yang asing, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, ada lagi?